Halo, berjumpa kembali. Nama saya Ricky Adrianto, NIM 05683345, program studi Sistem Informasi. Kali ini kita melanjutkan ke praktikum 3 terkait dengan transaksi dan basis data terdistribusi. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan praktikum untuk instalasi VirtualBox dengan aplikasi maksud saya OS Ubuntu. Yang saya install adalah versi 26.04. Nah, kita coba langsung ke pembahasannya. Kita ke MySQL-nya, kita coba buka dulu XAMPP-nya untuk kita mulai start MySQL-nya. Nah, ini tabel rumah sakit yang kita buat sudah selesai di praktikum 2 untuk database rumah sakit. Nah, selanjutnya kita lihat panduannya untuk mengecek yang pertama untuk tabel-tabelnya apakah sudah ini InnoDB. Jadi InnoDB ini kita coba lihat di sini dan tipenya sudah InnoDB, jadi siap untuk transaksi. Ya, untuk simulasi yang pertama kita coba membuat simulasi commit statement. Kita di sini coba dulu query-nya atau sintaksnya tanpa ada commit-nya. Kita coba buat transaksi 1 di tabulasi routines ini. Kita mencoba membuat prosedur. Kita langsung saja kita masuk ke tabulasi rutin, kita create new routine, kita kasih nama transaksi 1, transaksi 1, prosedur, tipenya adalah prosedur. Ini kita drop, kita paste saja, kita sesuaikan dengan tabel yang sudah ada. Karena di sini ada penyakit, kita coba masukkan saja tanda garis datar dengan nomor HP-nya, karena kemarin kita tambahkan 2 field penyakit dan nomor HP. Nah, selanjutnya kita cek di sini security type-nya definer dan SQL data access-nya kita pilih contents SQL sesuai dengan gambar di gambar 7. Kita klik go, maka prosedur transaksi sudah ada. Di sini juga muncul tambahan prosedur di bawah rumah sakit. Selanjutnya kita coba call transaksi 1 tadi melalui SQL. Kita coba di sini, kita coba call transaksi 1, maka di sini akan muncul nama pasien yang ketujuh, yaitu Tito. Nah, di sini Jalan Pakis, jenis kelaminnya kita rubah ya, L dengan P. Di sini kita untuk tabel kolom penyakit dan HP kita abaikan. Di sini akan muncul eksekusinya adalah bertambah ID pasien, tetapi kalau kita coba select tabel pasiennya, dia belum bertambah. Kenapa? Karena kita belum menambahkan statement commit di dalam query-nya. Nah, sekarang kita coba buat prosedur baru. Di sini kita coba ya, prosedur baru transaksi 2. Ya, jadi di dalam parameter ini kita tambahkan statement commit sebelum kita mengakhiri perintah SQL ya. Jadi dengan adanya commit ini, maka dia akan menjalankan perintah untuk menginsert. Sekarang kita masuk ke SQL lagi.
maka di sini sudah muncul Tito Jalan Pakis Haji nomor 23 Palu. Nah, kalau kita melihat tabel pasien, nah ketika kita melihat tabel pasien, maka transaksi 2 tadi tereksekusi karena adanya statement commit. Oke, berhasil. Selanjutnya sekarang kita masuk ke simulasi rollback statement. Jadi rollback ini untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, kalau di sini kita baca berguna untuk jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Ya, misalnya kita akan menjalankan perintah update seperti di bawah ini. Kita coba buat dulu prosedurnya. Ini kita coba buat transaksi 3 yang tadi. Kita buat parameternya seperti petunjuk, kita klik go, maka muncul prosedur transaksi yang ketiga. Kita coba lihat. Untuk melihat hasilnya, memanggil transaksi 3, kita call di sini tidak ada perubahan ya, karena di sini nama pasiennya masih Raska. Nah, kenapa? Karena misalnya ada di sini yang terjadi perubahan. Jika transaksi 3 ada perubahan, ya di sini tertulis, maka ketika akan kita lakukan insert data tabel pasien, ID pasien 3 akan dilakukan data nama pasien menjadi Septin di sini. Namun setelah perintah insert, dilakukan perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah dilakukan perubahan nama pasien menjadi Septin. Nah, maka harus ditambahkan statement commit. Nah, ini kita coba buat transaksi yang keempat seperti ini. Oke, di sini sudah muncul transaksi 4. Nah, kita coba jalankan apa perbedaan dari transaksi 3 dengan transaksi 4. Kita ke menu SQL-nya. Hasilnya dapat dilihat. Namun perintah update terjadi perubahan data di pasien menjadi Septin. Jadi menjadi Septi. Tetapi kalau dilihat tidak terjadi penambahan data karena di rollback. Kalau lihat tadi prosedurnya, transaksi 4 itu tidak ada bertambah pasien yang ke-8 karena perintah rollback. Selanjutnya kita lanjut ke statement checkpoint. Jadi penjelasan di sini, checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti perintah rollback, yaitu membatalkan dan mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan optimal, maka kondisi rollback harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat. Di sini checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan dalam basis data. Nah, ini kita coba lihat. Di sini kita akan menginsert pasien baru. Kalau di database kita nomor 8 berarti 9, 10, yaitu Hani, Tina, dan Lutfi. Nah, kita coba melakukan prosedur transaksi yang kelima ini.
Oke, berhasil. Nah, dari hasil 5 transaksi, coba kita lihat yang masuk ke basis data di sini hanya 2 ID pasien, yaitu 8 dan 10. Nah, kenapa yang 9-nya tidak masuk? Nah, yang 9 itu tidak masuk karena ada statement back to poin 1. Jadi kita kembali ke perintah yang sebelumnya. Jadi dia hanya mengeksekusi yang ini, save point, kembali ke save point 1 ini. Jadi yang tereksekusi hanya ID pasien yang nomor 8. Dan ini tereksekusi karena tidak ada rollback. Langsung ada statement commit. Seperti itu. Jadi penggunaan checkpoint seperti ini ya. Cek kembali database-nya, select from pasien. Benar ya, yang 9, ID yang nomor 9 tidak masuk karena ada eksekusi rollback ke checkpoint yang pertama. Jadi dia akan mengembalikan perintahnya, membatalkan perintahnya dan mengembalikan ke checkpoint yang nomor 1, yaitu ke perintah menginsert ID pasien yang nomor 8. Nah, selanjutnya kita ke trigger. Nah, trigger merupakan sebuah perintah atau event yang memicu sesuai dengan nama bahasa Inggris ya. Trigger itu memicu setiap kita memasukkan, insert atau merubah atau update dengan menghapus. Nah, event-event ini ditambahkan sebuah kata kunci pemicu di dalam trigger. Terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Nah, kalau before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, delete itu dilaksanakan. Ini before insert, before update, after update. Jadi ini trigger. Jadi dilaksanakan, kalau ini berarti dia akan melaksanakan sebelum mengeksekusi perintah update. Kalau misal yang ini after delete, berarti setelah delete dia akan menjalankan sebuah perintah karena triggernya adalah after delete. Nah, kita coba melanjutkan di gambar 25, yaitu mengupdate IRD-nya kembali untuk rumah sakit dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini kita coba membuat dulu tambah tabel obat sama tabel transaksi obat. Di sini sudah ada, kita tinggal copy. Saya sudah punya di sini, membuat tabel. Ini kita copy juga. Kita coba eksekusi. Sudah terbentuk. Maka muncul di sini tambahan obat dan transaksi obat. Sudah selesai. Sekarang kita ke menu designer. Nah, kita coba hubungkan kembali seperti contoh ini. Oke, sudah selesai kita membuat relasi antar tabelnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke, misalnya seorang pasien membeli obat amoksilin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Oke, kita coba insert di tabel obat. Ini sudah selesai ya. Kita ke SQL. Oke, kita coba select. Sekarang kita sudah masukkan 4 obat berbeda. Kita lanjutkan. Kita membuat contoh kasus ya dengan menggunakan trigger. Kita coba add trigger di sini. Oke, kita masuk ke trigger, create new trigger.
kita sudah berhasil membuat trigger. Kita lanjut ke, kita masukkan sebuah data pada transaksi obat, misalnya ini ya, insert into transaksi obat, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Kita coba cek, select. Nah sekarang karena di transaksi obat ada jumlah obat keluar 5 untuk ID obat 2, kita coba periksa apakah berkurang ya stoknya. Nah di sini kita coba select from obat. Ya di sini yang nomor 2 berkurang dari yang tadinya kita insert 50 akan berkurang menjadi 45. Jadi kita coba lagi sekali membuat apakah trigger yang kita buat tadi berhasil. Kita coba melihat ini obat sekarang stoknya Ramipril adalah 100 ya. Kita coba transaksinya 10. Jadi harusnya ini akan berubah menjadi 90 nantinya ketika ada transaksi obat. Nah, kita coba kembali insert. Oke. Kita coba. Oke, ini muncul ada 10 transaksi untuk ID obat 1, sehingga di sini yang ID 1 Ramipril 500 mg akan berkurang dari tadinya 100 menjadi 90. Seperti itu. Jadi statement triggernya berhasil. Langkah selanjutnya adalah replikasi. Kita konfigurasi untuk komputer 1. Nah selanjutnya kita coba melakukan replikasi, melakukan konfigurasi. Oke, master application, klik configure it. Oke, replication primary, ini kita pilih rumah sakit, ignore all database, replicate. Ini ignore all database, replicate rumah sakit, berarti kita mengabaikan database lainnya, kita mereplikasi yang hanya rumah sakit. Kemudian kita lakukan paste 4 baris perintah seperti gambar berikut ini. Oke, kita paste di sini. Selanjutnya kita klik save, kemudian buka kembali Ctrl XMP, lalu restart service-nya. Oke, ini sudah kita save. Nah ini sekarang kita stop, kemudian jalankan kembali. Oke, setelah berhasil kemudian lanjutkan kembali konfigurasi yang tadi, tekan go. Oke, kita masuk ke sini, kita go. Selesai. Selanjutnya membuat akun replikasi. Kita buka user account, selanjutnya kita add di sini user account-nya, username kita pakai Radrianto. Ya, jadi sudah ditambahkan create user. Selanjutnya kita melakukan ekspor basis data rumah sakit pada flash disk, kemudian diimpor pada basis data. Nah, langkahnya untuk ekspor, pilih terlebih dahulu rumah sakit, kemudian kita ke menu ekspor. Ekspor ya, di sini ekspor. Oke. Kemudian selanjutnya kita impor ke Ubuntu, tapi kita pakai flash disk dulu. Oke, selanjutnya kita coba di sini.
Ya, selanjutnya kita ini sudah copy, kita impor ke dalam Ubuntu untuk database yang kita ekspor tadi. Nah, kita lanjutkan. Ya, di sini kita lanjutkan untuk settingan di terminal Ubuntu. Kita coba langsung ke Ubuntunya yang ada di VirtualBox Windows ini. Kita ketik sesuai perintah. Nah, di sini sudah jalan ya. Oke, kita sudah running XAMPP-nya. Kita sekarang buka browsernya. Oke, di sini sudah muncul. Kita coba tambah dulu database-nya mungkin. Ini sudah masuk semua ya. Kita coba lihat di trigger apakah muncul. Ada trigger muncul. Nah, pada praktikum ini kita lakukan replikasi master to slave, artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer 1 saja. Ya, kita pilih replication, configure Yanto ya, lihat Yanto, password isi 192.168.56.1 port 3306. Oke, selanjutnya kita ke MySQL database-nya, klik MySQL kemudian myconfigure. Oke, kita coba. Sudah simpan ya. Selanjutnya kita ke terminal cd lmpp.c. Oke, kita ke terminal lagi. Selanjutnya sudah berhasil ya. Di langkah gambar 66 kita sudah melakukan. Selanjutnya kita restart kembali. Selanjutnya yang tadi kita replikasi, kita go untuk ini save. Jadi memang error ya, tidak aktif.
Nah, selanjutnya di sini kita harus setting dulu konfigurasinya. Namun jika slave memang harus dinonaktifkan terlebih dahulu dengan cara stop slave. Kita coba stop slave dulu ya. Pilih selanjutnya. Ini selanjutnya ya baiklah, di sesi penghujung ini saya melaporkan bahwa hasil praktikum 3 yang kita lakukan, ada beberapa tahapan yang sudah berhasil kita praktekkan. Yang pertama itu terkait dengan transaksi basis data itu sendiri, kemudian juga tadi sudah kita lakukan simulasi untuk commit statement, ada juga simulasi rollback statement, checkpoint statement, terus membuat trigger, itu semua berhasil. Terus kita buat basis data terdistribusi, kita lakukan backup data dan ekspor ke virtual machine Ubuntu untuk dijadikan slave database. Nah, kemudian di poin ketujuh itu ada, kita sudah melakukan config komputer 1 yang sebagai master dari database rumah sakit, itu berhasil dilakukan. Dan terakhir itu untuk config komputer 2, dalam hal ini VirtualBox Ubuntu, itu terdapat kendala dan saya sudah melakukan troubleshooting beberapa tahapan, namun hasilnya masih sama, sehingga yang problem adalah slave IO runningnya tetap no, tetapi selain itu semua berstatus yes, sehingga untuk simulasi perubahan distribusi data dari komputer 1 ke komputer 2 itu belum dapat dilakukan. Namun untuk proses troubleshootingnya dan apa yang tindakan penyelesaian yang diambil, saya akan report dalam tugas 3 secara terpisah. Jadi untuk simulasinya belum dapat dilakukan karena slave IO runningnya itu masih berstatus IO. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya masukkan ke dalam laporan praktikum. Ya, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan mengupload video pembelajaran ini ke media sosial saya, ke dalam YouTube, untuk dilaporkan ke dalam tugas 3 di e-learning. Terima kasih, saya Ricky Adrianto, NIM 0568333345. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.